Pemirsa, lantaran mendapat banyak laporan warga yang resah, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto melakukan sidak ke toko minuman beralkohol atau Minol di Kecamatan Tegal Delimo. Hasil sidak selain ditemukan banyaknya jenis minuman dengan kadar prosentasi alkohol yang tinggi, juga soal keberadaan toko yang tidak mengindahkan kepentingan umum, serta izin penjualan yang dianggap janggal dan melanggar perda. Dari luar. Iya pemirsa, beginilah Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke toko minuman beralkohol atau Minol di Desa Purwosari, Kecamatan Tegal Delimo pada Sabtu siang 2 April 2022. Sidak ini dilakukan tepat jelang Ramadan. Di lokasi toko Minol yang disidak di pinggir jalan umum Desa Purwosari, Kecamatan Tegal Delimo, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat ini menemukan sejumlah minuman beralkohol yang mestinya tidak dijual secara terbuka dan bahkan melanggar aturan perda di Banyuwangi. Selama kurang lebih 1 jam di lokasi sidak, Michael juga menemukan kejanggalan-kejanggalan terkait keberadaan alamat toko serta pemiliknya yang berani terang-terangan menjual barang yang bisa berdampak buruk kepada masyarakat umum. Apalagi menurutnya lokasi toko yang menjual minuman beralkohol tersebut berdekatan dengan rumah ibadah, yakni pura dan masjid warga setempat. Sayangnya, di lokasi sidak Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto ini tidak bisa menemui pemilik toko minuman beralkohol. Di lokasi sidak, Michael hanya ditemui oleh pelayan toko yang tidak banyak tahu soal apa yang ditanyakan Michael. Di depan sejumlah media, Michael Edi Haryanto menjelaskan, sebetulnya kedatangannya melakukan sidak ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, sejumlah warga dan tokoh masyarakat yang mewakili dari 4 desa di Kecamatan Tegal Delimo datang menemui dirinya dan mengaku merasa terganggu, serta resah dengan penjualan minuman beralkohol di tempat umum di wilayah Purwosari, Tegal Delimo. Padahal menurut Michael, upaya baik warga juga sudah dilakukan dengan pihak pemilik toko agar tidak menjual minuman beralkohol sembarangan di tempat umum yang berdampak buruk kepada masyarakat. Bahkan warga juga sudah mengkoordinasikan dengan pihak kecamatan. Namun, hasil koordinasi dengan pihak kecamatan juga tidak ada respon. Bahkan toko minuman beralkohol tersebut semakin terang-terangan serta terus bebas melayani pembeli yang rata-rata konsumennya adalah anak muda. Hal inilah yang membuat Michael geram sebagai wakil rakyat merasa terpanggil dan langsung turun tangan melakukan sidak. Jadi kemarin ya masyarakat perwakilan dari 4 desa ya itu ketemu saya mengadukan karena mereka sudah nggak kuat, nggak tahan ya 10 hari lapor kecamatan, polsek, tapi tidak ada tindakan. Dan mereka itu udah nggak tahan bagaimana, ya bahkan mengeluh negara ini bagaimana. Padahal ini sangat-sangat meresahkan masyarakat. Banyak anak-anak muda ya yang minum minuman keras dan bahkan ada yang kena bacok katanya karena mabuk. Jadi saya hari ini ya walaupun hari Sabtu saya sempatkan datang ke situ melihat apa benar apa dikatakan masyarakat. Ternyata sangat benar sekali, semua macam minuman itu ada, mulai 9% sampai ada 50%. Ini kan lihat toko ini, apa? Dengan cara apa perizinannya mengeluarkan? Memang sekarang sistem OSS, ya OSS. Tapi tidak segampang itu. Ada perda tentang Minol yang sudah dibuat oleh kami. Kami membuat perda itu, ya tidak sedikit. Ada perda yang harus ditegakkan oleh Satpol PP. Apakah sesuai dengan perda, dengan minuman seperti ini, dengan tempat seperti ini? Apalagi, ya dikatakan oleh masyarakat ada dikelilingi tempat ibadah seperti ini, tapi pemiliknya masih tak gentar. Seakan-akan mereka tidak takut hukum. Dan saya lihat itu perizinannya bukan di sini saja. Ada beberapa di kecamatan, bahkan mempunyai cita-cita, mungkin semua kecamatan akan diberi.
berarti akan meracuni masa depan anak-anak muda Banyuwangi. Dan saya tidak akan membiarkan. Walaupun itu kata OSS, ternyata OSS-nya apa? Alamatnya keliru. Disebutkan di situ ada kelurahan Kalipat, tidak ada kelurahan Kalipat di sini. Dusun benar, tapi RT RW salah. Berarti ada permainan. Dan kita akan ngusut siapa yang menguruskan ini dengan merekayasa. Ya, sehingga OSS akan terbentuk. Ini minuman keras yang merusak masa depan anak-anak. Rencana atau upaya paling dekat ini dari saya akan minta supaya pemerintah membatalkan perizinan ini. Ya, ada tempatnya sendiri. Cari tempat. Memang saya tidak melarang penjualan tapi ada aturan yang ikuti perda yang kita buat, DPR buat. Dan situ ada rambu-rambunya. Tidak menjual seperti ini. Gitu. Ya, apalagi semua toko 4 desa. Tempat ini itu dekat dengan Pak Desa. Ya. Jadi masyarakatnya 4 desa itu yang kena dampaknya. Mereka anak-anak muda beli di tempat ini untuk makan. Kalau ini tidak bisa diatasi, bagaimana masa depan anak-anak Banyuwangi? Apalagi saya cek di perizinan itu ada beberapa di kecamatan. Kemarin di Labenasem sudah ditutup tapi buka lagi. Ada apa? Siapa yang ada di belakangnya itu? Kenapa mereka sudah ditutup tapi buka lagi? Dan apalagi di sini. Dan semua tokoh, kiai, masyarakat, dan semua kepala desa meminta semua ditutup. Saya mohon Satpol PP supaya tegas. Saya hanya mengimbau sebagai pimpinan DPRD. Saya nggak mau, apalagi besok sudah bulan suci Ramadan. Hormati ya bulan suci ini. Saya minta besok harus ditutup. Supaya tidak ada hal yang diinginkan, karena masyarakat sudah gerah ingin demo dan ingin mau dengan cara sendiri. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat biar saya membantu. Saya akan komunikasi kepada pemerintah dan saya sudah komunikasi, mudah-mudahan tidak lanjut. Sampaikan, ini sudah lama toko yang menjual? Kurang lebih 3 bulan. Ya. Tahun baru sudah banyak yang beli dan sudah buka. Ya, ini keberadaan toko yang menjual seperti ini di tengah masyarakat bagaimana dengan sebagai warga sini? Di tengah masyarakat ngerespon itu kelihatannya resah, sehingga tokoh masyarakat berkumpul untuk membahas ini, terus mengajukan pada kecamatan, Polsek, terus Koramil, ternyata sudah 2 minggu ini belum bisa menyelesaikan. Lalu saya sowan pada anggota DPR yaitu Bapak Michael. Ya inilah hari ini Bapak Michael menunjukkan membela rakyat atau masyarakat supaya generasi kita di kampung 10 Padukuh ini supaya selamat, tidak terjadi benturan antara peminum dan orang yang tidak minum. Dampak negatif yang kemarin terjadi apa Pak? Adanya ini? Yang terjadi kemarin ada pembacokan dengan teman sendiri pernah. Pak tentara dikeroyok itu anak-anak mabuk pernah. Yang 2 itu sangat urgent sehingga kita selaku tokoh masyarakat menyimpulkan bahwa pemicunya adalah rata-rata minuman keras. Begitu. Ya, harapannya Pak? Harapannya supaya Kampung 10 karena dekat tempat suci, tempat pondok pesantren, tempat pendidikan. Di sini ada SMP, SMA, Aliyah, MI, SD, pura besar-besar, masjid besar-besar, otomatis masyarakatnya majemuk, kegotong royongan, toleransi agamanya kuat sehingga toko itu ditutup. Permanen, tutup permanen. Ini kami mewakili dari jajaran Suriah MDC Kecamatan Tegalimo, juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Fat. Ini dengan adanya keberadaan penjualan yang seperti ini, terus terang kami yang ditekan, digodok, diberikan tanggung jawab untuk membina umat. Sekarang ini malah ada perizinan yang seperti ini. Ini kan bagi kami sangat luar biasa, sangat riskan. Tolonglah pemerintah khususnya daerah, khusus lagi untuk pemerintah pusat, tolong yang seperti ini lebih teliti. Masyarakat kita itu berat tugas di masyarakat, kita langsung tugas di masyarakat langsung. Kalau seperti ini, akhirnya kita menjadi sangat luar biasa berat gitu. Ya kita di satu sisi membina umat, tapi di sisi yang lain ada kegiatan yang seperti ini kan luar biasa. Itu yang saya sampaikan, tolong untuk pemerintah
pusat khususnya yang seperti ini, kalau memang ini kok katanya sulit diberi dan lain sebagainya, katanya ya tolonglah. Ini ada kebijakan yang berpihak kepada keadilan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Masyarakat perlu aman, perlu nyaman. Kita sangat kooperatif dengan itu. Kita sangat mendukung agar masyarakat itu aman, Pak. Nah kalau seperti ini, ada gejolak seperti ini, akhirnya timbul lagi dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat menjadi chaos, menjadi kacau. Baik Pak, apa yang membuat ini masyarakat kemudian menolak ini? Ya, di sini kan masyarakatnya agamis, Pak. Jadi ada orang-orang Hindu, kemudian orang-orang Muslim yang selama ini sangat-sangat agamis. Cuman kehadiran daripada tempat ini cukup memprihatinkan, yang menjadi ketakutan ya, karena takutnya itu anak-anak kita yang notabene ada orang-orang beragama kemudian sampai terpaut di sini kan, kita juga ada ketakutan. Nah, bentuk keresahan inilah yang sesungguhnya kita menginginkan dari aparat yang berwenang untuk melakukan penutupan. Nah, sehingga kalau seperti ini kita sudah lakukan, kita nggak ingin ada hal yang terjadi di kemudian hari. Sehingga harapan besar kami adalah pada yang berwenang ini segeralah Pak. Jadi jangan berlama-lama. Kalau udah kasep ini kita bahaya sekali. Ada dampak negatif kemarin dengan keberadaan ini Pak? Ya kita tahu bahwa di sini kemarin juga ada anak carut juga. Ada anak itu. Nah, minuman keras ini Pak ya? Iya. Jadi Pak, memang toko ini sudah berapa lama Pak? Atau pemiliknya orang mana? Kurang tahu, yang jelas bukan warga sini Pak, ini pendatang. Dengar-dengar orang Progo Jambi kalau tidak salah. Seperti itu, kita nggak pernah tahu orangnya, tapi ini bukanya 24 jam juga yang kita tahu seperti itu. Dan di saat-saat hari jam-jam sekolah, ini kami pernah mergoi, walaupun saya tidak pakai foto, tapi saya tahu persis. Ada beberapa yang anak-anak yang masih pakaian seragam Pak. Pelajar juga pengguna? Ya tentu pelajar yang kita maksud, pelajar yang beli pada saat-saat jam siang. Nah ini kan kita prihatin kalau sudah seperti ini. Kami jelek-jeleknya belajar perda. Di perda itu bunyinya kan kalau anak-anak di bawah umur nggak boleh, tetapi nyatanya di sini terjadi seperti itu. Kemudian di perda yang saya pernah baca, saya pernah lihat, itu bukanya jam 17 sampai jam 23. Tapi sesungguhnya di sini malah 24 jam. Ini yang kita tahu seperti itu. Nah inilah yang kita kadang-kadang, perda itu seperti apa sih sebenarnya? Nah ini mohon ya penegaknya perda itu bisa melihat dari dekat, jangan dari jauh. Kami dari warga setempat ini sudah sedih melihat ini sebenarnya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak siapa? Saya Pak Sugito Pak. Sugito, warga sini ya? Ini rumah saya. Oke, terima kasih Pak Sugito. Sementara itu, sidak yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto ini ternyata juga mendapat banyak dukungan masyarakat. Selain warga dan tokoh agama setempat, juga sejumlah anggota lembaga pendampingan hukum di Banyuwangi, yakni LBH Kawah Ijen, juga turut geram dan mendukung adanya penutupan toko minuman beralkohol di Desa Purwoasri, Kecamatan Tegal Delimo tersebut. Ya, jadi kita ada beberapa tim ini dari pendampingan untuk warga sekitar yang resah atas adanya toko Banyuroso ini, toko minuman beralkohol, yang mana menurut kajian hukum kita sudah cek di Perda Banyuwangi itu tidak boleh ada toko yang menjual minuman dengan kadar alkohol yang lebih dari 5%. Nah, tadi kita cek di dalam itu ada sampai yang 50%. Padahal dalam Perda itu dijelaskan ada alkohol yang lebih dari 5% itu harus dijual di hotel, di restoran. Nah, ini toko seperti ini bisa membuka seperti itu. Oke, ketika pemilik toko mendalilkan punya izin, kita akan pertanyakan nanti, izin itu cacat prosedur nggak? Ada cacat substansi atau cacat kewenangan? Nah, di sini di Banyuwangi ada perda yang mengatur. Jadi kita harus hormati, sebagai masyarakat Banyuwangi kita harus hormati. Makanya kita mengadu kepada DPR sebagai wakil dari masyarakat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penjalanan perda. Maka hari ini kita lakukan sidak, ternyata benar tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael bahwa memang toko ini kita pastikan menyalahi perda. Ya, perda. Kita harap nanti pemerintah Banyuwangi bisa segera menindak atau segera mencabut
izin dari toko tersebut. Saya menambahkan berkenaan dengan keberadaan toko ini, diduga keras memang terjadi ada kesalahan prosedur izinnya. Harapan saya semoga nantinya kita dari tim kuasa hukum akan melakukan langkah-langkah hukum yang terukur dan bekerja sama dengan dinas terkait dan DPR dalam menyikapi permasalahan ini. Keresahan-keresahan masyarakat yang ada di sekitar sini ini sudah cukup banyak kejadian yang sangat merusak mental para anak-anak muda kita. Apalagi kita sudah mendekati bulan puasa, kami harap segera toko ini ditutup. Karena salah satu pemicu terjadi kriminalitas adalah terjadinya mabuk. Mabuk adalah satu-satunya pemicu terbesar untuk kejadian tindakan kriminalitas di Indonesia. Terima kasih. Menjual tempat sembarangan nggak boleh. Ya. Jangan menganggap merasa punya izin sehingga bebas jual seperti itu. Sampaikan itu, tolong ditutup. Kalau enggak, saya nggak tahu ya, masyarakat akan marah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.